Markus pasal keempat ayat 35-41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, shalom semuanya. God bless ya. Nah, kita di titik terakhir nih hari ini untuk membahas piece demi piece, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat. Apa sih isi hati Tuhan untuk kisah ini? Apa sih kenapa sikap Tuhan seperti ini? Apa sih isi hati Tuhan dengan apa yang Tuhan katakan? Apa sih tujuannya Tuhan ini? Semua itu harus menjadi panduan kita ketika kita membaca Alkitab, ketika kita dengar firman. Roh Kudus akan tuntun kita, saudaraku, untuk mengerti hikmat, marifat, pewahyuan itu akan keluar dengan cara masing-masing. Tuhan berbicara kepada umatnya, bukan terhadap golongan. Sehingga golongan apapun umat Kristiani, Tuhan punya cara berbicara yang berbeda-beda. Sehingga di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Siapapun yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dan seluruh keluarganya akan diselamatkan. Dan Roh Kudus akan diam, Roh Tuhan akan diam di dalam batin setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Alkitab menyatakan itu, ya itu udah amin. Jadi siapapun yang menyebut Yesus adalah Tuhan, ya Yesus itu menjadi Juru Selamat dia, dan dia sudah diselamatkan. Dan yang pasti Rohku akan diam di dalam batinmu. Roh Tuhan, Roh Kudus akan diam dalam batin kita. Udah di end semua namanya perselisihan pendapat. Amin saudaraku. Hari ini kita masuk kepada sesi yang terakhir. Part yang terakhir untuk ke ayat 41. Di mana kita sudah belajar di awal Yesus mengajak murid-murid. Ya, tolong ditayangkan aja ayat yang awal. Kita agak sedikit ke belakang membahasnya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, ketika kita tidak siap, ketika kita mungkin masih letih, kita baru menyelesaikan sesuatu, atau ketika kita belum punya apa-apa. Karena ditulis petang gelap. Yesus mengajak kita melakukan sesuatu. Karena ada keinginan Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kisah Danau Gerasa membebaskan seorang yang dirasuki roh jahat, yang gila, yang tinggal di kuburan. Untuk memberitakan perbuatan Yesus dari kampung ke kampung. Menjadi pemberita tentang Yesus. Ya, yuk kita kembali lagi ke ayat yang awal. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat selanjutnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Perhatikan ini, seringkali Tuhan meminta kita melakukan sesuatu dengan meninggalkan sekian banyak yang kita miliki. Karena orang banyak sudah dimiliki, mereka sudah mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Nah, mereka diajak meninggalkan. Seringkali kita melihat kebutuhan yang banyak, tapi alfa atau lalai melihat perintah atau kebutuhan atau keinginan Tuhan selanjutnya. Karena kita sudah memiliki,
Kita sudah memiliki perusahaan yang menjadi besar, jadi banyak. Kita memiliki pekerjaan yang menghasilkan banyak. Kita sudah melayani yang punya pengikut banyak. Segala sesuatu yang banyak. Kadang kalau kisah Danau Gerasa, Tuhan ingin kita meninggalkannya. Ada keinginan Tuhan untuk meninggalkannya, menuju sesuatu. Amin saudaraku. Lanjut. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kita sudah belajar di sini ada beberapa poin di mana Tuhan inginkan walaupun kita mengikut Tuhan, walaupun kita mengikut perintah Tuhan, kita nggak boleh lupa menyertakan Tuhan ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetap mengerjakannya harus tunduk pada otoritas Tuhan. Enggak boleh seenaknya sendiri, enggak boleh melanggar firman, enggak boleh dengan pemikiran sendiri, enggak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Tetap doa, tetap minta tuntunan Tuhan, Roh Kudus yang harus menentukan A, B, C, D dan sebagainya. Mereka tetap menyertakan Tuhan. Nah, setelah itu kita enggak boleh ngatur Tuhan. Tetap pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, sekolah kita, ketika semua sudah berhasil, tetap harus Tuhan yang ngatur, nggak boleh kita atur. Karena Yesus telah duduk bersama mereka. Telah berarti Yesus jalan sendiri, duduk sendiri. Yesus nggak mau diatur, duduk di mana, bagaimana duduk, nggak mau dituntun sama kita. Yesus beri perintah, lalu mereka bersama Yesus, menyertakan Yesus di perahu mereka, di pekerjaan, di sekolah dan sebagainya. Nah, di dalam perjalanan itu menyertakan Yesus tidak boleh kita yang mengatur, tetap Tuhan yang menentukan langkah demi langkah. Setelah semua kita penuhi 3 hal ini, ya, di situ akan banyak perahu yang lain mengikuti Yesus. Ingat, akan perkembangan lebih lagi, banyak orang mengikut kita, banyak pekerjaan, banyak pelayanan, banyak apapun. Oleh karena Yesus ada di kita, jangan pernah lupakan itu. Yesus ada, dan karena ada Yesus maka orang melihat keindahan hidup kita. Yesus yang tidak nampak kasat mata itu yang membuat semua itu. Kita nggak boleh lupa. Amin saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, di sini ada peristiwa yang penting. Walaupun kita mengikut Tuhan, walaupun kita taat pada perintah, walaupun kita menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang harus kita lakukan, walaupun Tuhan yang sudah atur, walaupun banyak orang mengikuti kita karena Tuhan ada dalam apa yang kita kerjakan, tetap akan ada namanya risiko. Yaitu taufan mengamuk sampai air masuk dalam perahu. Di kitab yang lain ditulis air itu penuh, murid-murid berusaha mengeluarkannya, tapi nggak mampu, hampir menenggelamkan perahu. Tetap kita nggak boleh mengandalkan diri sendiri. Tetap yang pertama, taufan akan datang. Cobaan, ujian, cobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Yesus ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus itu ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah cobaan pertama, selanjutnya cobaan kedua, Yesus diserahkan ke iblis, dibawa ke bumbungan bait Allah. Jadi walaupun kita sudah ikut Tuhan, walaupun kita sudah berhasil, walaupun tetap dipimpin Tuhan, walaupun lebih banyak lagi yang Tuhan berikan sama kita, dipercaya sama kita, oleh Tuhan kepada kita, tetap ujian pencobaan akan datang. Jangan pernah mimpi kalau itu smooth sampai akhir hidupmu. Perjalanan Daud, perjalanan Abraham, perjalanan siapapun termasuk Musa, setiap saat taufan itu akan datang. Jadi ketika saudara mengikut Tuhan, jangan mimpi kalau saudara tidak akan menghadapi ujian cobaan. Setiap saat akan datang, itu natural, itu alami. Itu Tuhan yang buat. Tetapi selanjutnya yang supranatural itu yang akan menyelesaikannya. Yang Tuhan inginkan tetap saudara
percaya. Ya, yuk ayat selanjutnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara perhatikan ini. Ketika semua berjalan dengan baik, Yesus itu tidur, Yesus tidak bekerja. Saudara tidak boleh alpa. Ketika semua sudah terus datang dengan baik, sementara saudara tidak datang lagi sama Tuhan, sibuk mengerjakan mendayung perahu, saudara tidak berkomunikasi sama Tuhan sampai Tuhan tidur, saudara tidak ganggu Tuhan dengan namanya doa, saudara akan tergopoh-gopoh ketika tofan itu datang. Tadi kita sudah belajar, pasti tofan itu datang. Nah, di sini ada kata-kata tilam. Yesus itu sederhana. Kadang kita kembangkan pribadi Yesus itu A, B, C, D ketika kita udah punya pengetahuan firman, udah punya pengalaman berjalan dengan firman, udah punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, udah sedikit tahu tentang segala sesuatu. Kita mulai bermegah, memegahkan diri, memegahkan segala sesuatu, pengalaman kita dengung-dengungkan, pelayanan kita ceritakan, orang kata kita cerita. Saya melihat hal ini. Ketika orang itu mulai bercerita bla bla bla, itu terlalu ditinggikan. Terlihat seperti bercerita untuk Tuhan, puji Tuhan, Tuhan begini-begini, tetapi sesungguhnya dia meninggikan diri. Gitu. Terselip di sana sudah dia. Gitu saudaraku. Yesus tidur di atas tilam, sederhana. Yesus itu konsisten. Yang pertama, kita ketika melakukan terus dengan seturut apa yang Tuhan mau, terus benar-benar terus, ya, Yesus itu konsisten akan melakukannya. Yesus itu sederhana. Kita sederhana aja, kita cuma kerjakan aja, nggak usah sok-sok pamer, nggak usah meninggikan segala sesuatu, membuat lifestyle lebih tinggi, harus memiliki lebih mahal, harus lebih banyak. Ikuti, terima apa yang Tuhan beri. Nanti kalau kurang itu akan ditambahkan. Ini itu sudah aku beri kepadamu, kalau kurang aku tambahkan. Perkataan Tuhan melalui Nabi Nathan kepada Daud. Cari, searching itu. Karena Tuhan itu konsisten. Kita juga harus konsisten. Nggak usah mengada-ngada, nggak usah supaya diakui. Ada sebuah quote yang ngomong gini, saudaraku. Karyamu akan berbicara tentang dirimu. Karyamu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kekayaan, dalam kekuasaan. Karyamu itu yang akan bicara, bukan mulutmu. Kita harus memberitakan Yesus, bukan karya kita. Karena karya kita, seperti tadi dikatakan, bahwa oleh karena Tuhan ada di dalam kita, mengurapi kita, menuntun kita, memberikan solusi, lalu memberikan mujizat, membuat kita hebat. Jadi gak usah hebat-hebatan, seperti yang namanya kita umpamakan balon itu ditiup oleh angin dia mekar, ada gambar keluar. Tetapi kalau kita tiup terus akan meletus dia. Ketika kita terus tiup terus akan meletus kita, pecah berantakan karena kita tercembur dalam kesombongan dan sebagainya. Ya saudaraku, yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Tangga demi tangganya ya, strata daripada kisah Danau Gerasa. Ya, seperti yang Tuhan inginkan kita mendapatkan remanya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika tofan itu datang, ya, Yesus tertidur karena kita tidak pernah lagi berkomunikasi. Nah, di situ kita akan tergopoh-gopoh. Lalu kita akan merendahkan Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Tuhan bilang, aku gak tahu. Karena kamu gak pernah memberitahu. Yang diomongin pekerjaan aja sama Tuhan. Yang diomongin pelayanan aja. Yang diomongin duit aja. Yang diomongin ini ABC-nya bukan Tuhan gimana ya. Tuhan senang gak? Tuhan ini lakuin gimana yang pas, yang lebih baik. Tuhan apa aku salah? Bicara pribadi ke pribadi, heart to heart, hati ke hati. Engkau telanjang di hadapanku. Jadi kita nggak bicarakan apa yang kita sudah kerjakan.
Tapi kita bicarakan bagaimana Tuhan memandang apa yang kita kerjakan. Apa ada yang salah? Apa di dalam kita sebagai yang mengerjakan? Apakah ada yang salah di dalam kita? Dan sebagainya. Minta koreksi dari Tuhan. Itu saudaraku. Kalau tidak, setelah tergopoh-gopoh mencari Tuhan, kita merendahkan Tuhan. Kita tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan, tapi guru. Kita turunkan grade-nya Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya, kita menjadi negative thinking sama Tuhan. Ingat, ketika saudara negative thinking sama Tuhan, saudara ingat kisah Danau Gerasa. Perjalanan itu saudara harus lihat yang mana yang saudara salah. Itu benihnya. Karena bangsa Israel seperti ini, murid-murid, maaf bukan bangsa Israel, murid-murid. Kamu ingin kami binasa. Wow. Menuduhkan, merendahkan Tuhan. Dan mengatakan Tuhan mengingini kami rugi ya. Tuhan mengingini kami hancur. Tuhan mengingini kami cerai. Tuhan mengingini kami, kan Tuhan yang suruh. Tuhan bilang tidak, karena pasti ada tofan. Tapi kamu harus waspada, berjaga-jagalah. Sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan mereka yang lengah. Kamu lengah, kamu gak ajak aku terus ngomong, gak tanya. Kamu kerja dengan baik, menurut pagar, menurut panutan, menurut aturan, menurut firman Tuhan. Tetapi kamu gak hati ke hati sama aku lagi. Kamu cuma sibuk mengurus mendayung perahu. Kamu sibuk mengurus kerjaan, sibuk mengurus pelayanan, sibuk mengurus keluarga. Kamu tidak seperti dulu yang bicara, kalau bahasa orang Surabaya, no manuan. No manuan itu deket gini loh, ngomong hati ke hati. Gimana itu? Ya kamu jangan gitu, itu salah. Bener. Iya, alasannya gini. Oh iya ya, benar salah ya. Makanya jangan bangun siang aja. Orang mesti begini. Nasihat keluar. Kayak kita dengan orang tua kita dengan saudara kita dengan sahabat kita. Kita datang kepada Tuhan seperti Tuhan itu direktur. Seperti Tuhan itu komandan. Sehingga kita tahu tugas, pelaksana tugas yang baik, tapi tidak tahu hati komandan. Tidak tahu hati pemimpin kita. Yaitu Tuhan Yesus, pemimpin besar kita. Kita kehilangan itu. Sehingga akhirnya kita merendahkan dan keluarlah negative thinking. Kita merasa Tuhan menginginkan kehancuran kita, kebinasaan dan sebagainya. Gara-gara gua kawin, gara-gara gua ngerjain kerjaan ini, gara-gara gua pelayanan, gua ini, padahal Tuhan yang suruh. Tidak, itu taufan. Dan ingat ayat selanjutnya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan akan bangun apapun keadaanmu, apapun kejelekanmu, apapun dosamu, apapun kesalahanmu akan putih seperti bulu domba. Apapun caramu mendekati Tuhan, walaupun tergopoh-gopoh apapun itu, dia akan bangun dan akan menghardik taufan itu. Diam dan menjadi teduh sekali. Karena Tuhan yang suruh, tetapi dalam perjalanannya kena taufan. Kenapa kita bisa berbuat negative thinking sama Tuhan? Karena kita sudah tidak berkomunikasi lagi sama Tuhan. Karena terlalu sibuk ngurusin apa yang Tuhan mau. Tetapi tidak sibuk ngurusin hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Di balik semua pekerjaan, di balik semua cara, itu ada tujuan hatinya Tuhan. Seperti kenapa Tuhan menyeberang Danau Gerasa? Karena ingin namanya diberitakan dari orang gila yang kerasukan. Cuma satu orang. Setelah itu Tuhan pergi lagi ke tempat lain. Tuhan itu sudah menetapkan segala sesuatu. Sehingga kita itu cuma mengikutinya. Tapi ingat, tidak rata. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Sungai di gurun kita temui. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Karena ada Tuhan di sana. Maka Tuhan akan bangun dan hardik, diam, dan menjadi teduh sekali lebih daripada sebelum taufan.
Berarti setelah taufan datang, kita karena mengikut Tuhan, kita datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan lagi, maka kadang kita akan lebih daripada yang lalu. Situasi akan menjadi lebih baik dari yang lalu. Kita masuk pada next level, saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan tidak melihat tingkah laku saudara. Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan ungkapkan, selidiki aku, lihat hatiku. Itu ditulis Daud. Tuhan akan menyelidiki hati saudara, dia akan ungkapkan hati saudara. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan tidak meresponi, tidak menimpali, tidak menyangga, tidak bertikai dengan saudara, berbantah sama saudara ketika Tuhan dituduh. Apakah kamu ingin kami binasa? Tuhan gak peduli. Tuhan cuma peduli penyebabnya apa kamu ngomong. Karena kamu tidak percaya. Maka kamu takut. Gitu saudaraku. Jadi ketika saudaraku tidak percaya, nah saudara itu akan mengalami seperti murid-murid. Menganggap Tuhan akan menghancurkan saudara. Setiap peristiwa ketika saudara kalah, salah, jatuh, hancur, menghadapi halangan, masalah, kegagalan, ketika saudara datang, Tuhan tidak akan jawab masalah itu, tidak akan jawab kegagalan itu, karena Tuhan yang akan meneduhkannya. Karena saudara lakukan itu dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan ya jangan, bukan kisah Danau Gerasa. Gitu saudaraku, Tuhan akan bangkit, diam menghardiknya. Tetapi Tuhan akan jawab doa saudara, penyebabnya kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu takut. Gitu saudaraku, karena kamu tidak percaya. Kenapa kamu hujat aku? Karena kamu tidak percaya. Ada koreksi dari Tuhan saudaraku. Ketika masalah datang kita gagal dengan masalah. Tapi oleh karena kita mendapat masalah karena mengikut Tuhan, Tuhan akan bangun dan bangkit dan selesaikan masalahku bahkan lebih daripada yang lalu. Kita next level. Tapi Tuhan akan protes, akan komplain, akan koreksi. Kenapa kamu begitu takut? Karena kamu tidak percaya. Kejatuhan orang percaya yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, itu kuncinya. Dia akan koreksi selalu hati kita. Makanya betapa pentingnya koreksi saudaraku. Situasi apapun Tuhan akan ungkapkan isi hatimu, dia akan koreksi isi hatimu. Karena dalam hatilah keluar aliran-aliran air kehidupan, yaitu roh yang diam di dalam kita. Perjanjian lama mengatakan dari dalam hati keluarlah namanya kehidupan. Sehingga yang Tuhan selalu bersihkan, koreksi hati kita, bukan akibatnya. Itu kenapa Raja Daud dengan Raja Saul beda perlakuannya. Abraham dengan Sarai beda. Hagar diperlakukan beda. Hagar itu korban. Hagar dimuliakan dengan Ismail melahirkan 12 raja. Hagar seorang budak. Sehingga jangan pernah merendahkan masa lalu seseorang. Kamu salah. Jangan meninggikan masa lalumu. Karena kamu akan salah. Kita belajar kisah Hagar dengan Sarai. Hagar disamakan dengan Sarai. Ismail disamakan dengan Yakub. Ishak. Disamakan. Sama-sama melahirkan 12 pemimpin, 12 raja. Itulah Tuhan saudaraku. Yuk kita akhiri dengan ayat yang terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara garis bawahi, ini yang paling penting sebetulnya dari perjalanan Danau Gerasa. Seringkali ketika kita ikut Tuhan benar-benar, di dalam kebenaran, di dalam kesalahan, di dalam kebangkitan, dalam kejatuhan, di dalam keberhasilan dan kegagalan, itu pada satu titik kita tidak akan mengenal Tuhan lagi. Ingat kisah Danau Gerasa. Karena murid itu mengatakan siapa orang ini? Padahal mereka udah ikut Tuhan sekian lama. Melihat mujizat, memanggil Tuhan dengan segala gelar termasuk Tuhan. Tiba-tiba kalian akan blank. Karena Tuhan melakukan segala langkah mujizat
apapun peristiwa hidupmu di luar nalarmu. Dia akan menyelesaikan di luar apa yang bisa kamu lakukan, bisa kamu pikirkan, bisa kamu atasi. Wow, jalan keluarnya cuma gini. Wow, kenapa udah selesai? Kenapa? Itu saudaraku. Sehingga perjalanan Danau Gerasa ini sangat penting buat anak-anak Tuhan, orang percaya yang belajar mengenal Tuhan, menjadi murid. Lalu dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mendapat perintah Tuhan dalam lelahnya. Tetapi ada beberapa kesalahan, ada kealpaan, kelalaian yang menjadi catatan dari Tuhan. Namun apapun kesalahan kita, Tuhan tetap selesaikan karena kita melakukannya karena ikut Tuhan. Nah, ketika ikut Tuhan, jangan pernah bermimpi tidak ada angin topan, tidak ada ujian, tidak ada pencobaan. Ketika ujian pencobaan datang, kita datang pada Yesus, apapun respon kita, Yesus akan selesaikan. Menjadi teduh sekali. Itulah saudara akan next level. Lebih dari yang lalu. Tetapi Tuhan akan koreksi hati saudara. Ketika koreksi datang, saudara akan bingung. Dan saudara gini, seringkali juga saya alami. Aku gak mengenal kamu lagi. Pada situasi tertentu. Seringkali Tuhan, aku gak ngerti kamu. Kenapa bisa begini? Dalam kesulitan. Tiba-tiba ketika Tuhan selesaikan, lalu kita mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih, kita next level. Tuhan, aku gak mengerti. Kok ya kamu mau lakukan ini untuk aku? Namun tujuan Tuhan cuma satu. Dalam perjalanan itu sampai saudara mengerti, Tuhan utamakan mengkoreksi saudara. Garis bawahi. Kenapa kamu takut? Begitu takut. Kenapa kamu tidak percaya? Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan yang kita dengar ini menjadi sau bagi jiwa kita. Menjadi suluh buat jiwa kita. Menjadi pelita buat kaki kita. Menjadi terang buat setiap langkah kehidupan kita. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.